Oke guys, kembali di channel NRZ. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ya, pagi ini kita akan isi bensin lagi ke Shell. Bensin gue tinggal 1 bar. Dan ini adalah Shell terakhir di Jabodetabek guys. Jadi udah banyak berita beredar. Terus juga di websitenya Shell juga sudah terkonfirmasi di Jabodetabek ya. Berarti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pokoknya Shell tinggal satu-satunya. Oh, masih ada deh. Dan sudah ngantri. Wah anjir. Wah GG sih, GG banget sih. Udah ngantri guys, panjang banget. Wah ngantri ini guys. Tuh ini doang satu-satunya Shell yang masih dari Jakarta. Karena waktu itu sebelumnya sempat isi juga dan tanya ke orangnya, katanya kemungkinan paling-paling hari ini terakhir nih guys. Ini hari ini terakhir, maksimal siang, udah habis itu habis. Parah banget ya. Dan ini gua kebetulan 6.47, jadi moga-moga jam 7 ya kita udah bisa kelar dan bisa langsung ke kantor. 15 minutes later. Iya betul, 5 liter. Panjang banget guys, udah jam 7. Ini masih ada sampai berapa lama lagi mbak? Hari ini Terakhir hari ini ya? Waduh, penasaran, ramai banget. Ya selalu aja. Sip, sip, makasih. Ya, makasih. Udah mas ya? 9433 Masih. 08. Waduh penuh banget. Maaf permisi. Tuh guys, ramai banget. Udah jam 7.06. Dan ini tuh kalian bayangin udah sampai ke belakang itu masih ada belasan motor. Tapi ini kayaknya belum ada nambah lagi sih. Terakhir hari ini. Gila. Aduh. Mantep sih. Jadi itu gue udah sempat pakai koin gue nih. Koin gue sekarang sisa 164. Dan waktu itu sempat gue redeem. Tuh, gue itu sempat intinya redeem poin tuh lumayan banyak lah, habisin poin. Tuh nambah lagi. Ya begitulah guys. Pengisian bensin terakhir kita hari ini. Kita nggak tahu ya entar malam apakah masih ada apa nggak. Cuman sih kemarin infonya adalah paling mentok itu siang ini tanggal 29 September, hari Senin 29 September 2025. Shell Semper itu infonya siangnya habis. Nanti kita malam ya kalau sempat kita coba lewat masih ada apa enggak. Nanti kalian bisa cek di story gua buat update-nya apakah masih ada atau enggak. Kosong dari lama nih, udah kayak hampir 2 minggu deh misalnya. Aduh, gua nggak habis pikir sih itu, masih bahlul tuh. Ini gimana ceritanya, orang bukan masalah ini ya, kita bukan masalah pro siapa atau gimana ya. Kan masalahnya kan di pom bensin itu entah Shell, BP, Vivo itu kan dia punya karyawan ya. Karyawannya itu kalau misalkan nggak ada pemasukannya otomatis dari pihak bosnya mesti di lay off gitu, masih diberhentikan gitu, dan itu malah nambah pengangguran gitu. Gua nggak habis pikir sih, nggak paham gua aja. Udah gitu katanya ada konferensi pers atau apalah gitu, gue dengar di berita. Akhirnya katanya swasta menyetujui nih impor 1 pintu dari Pertamina, tapi harus yang murni, nggak boleh campur-campur. Berarti kan sebenarnya udah ketahuan tuh, adukannya beda lah ya kan, campurannya udah beda. Swasta tuh nggak mau, mereka tuh lebih menjaga integritas, itu yang gue suka. Terus udah gitu si Pertaminanya itu gue nggak tahu ya, dengan berita kayak udah lama deh itu, seminggu ada kali ya, apa 2 minggu jangan-jangan. Dari yang semenjak katanya setuju untuk impor, mana sampai sekarang nggak ada ini, nggak ada tambahan kayaknya. Harusnya kalau memang udah ini ya, udah setuju, sepakat, udah ibaratnya back to normal, harusnya kan pom bensin refill lagi ya semua ya. Ini malah makin berkurang, makin habis.
itu bahkan sampai sel yang semper itu se-Jabodetabek guys. Harusnya kalau dari sebuah company, POV company yang tujuannya mencari keuntungan, kalau memang ngelihat masyarakat atau customer komplainnya negatif atau apa tuh harusnya didengarkan gitu loh. Jangan mentang-mentang kalian itu mungkin nggak butuh duit kali ya udah lu mau komplain aja gitu. Toh lu juga harus ngisi ke gua gitu kan, toh lu juga harus beli di gua. Nah itu menurut gua itu konsep yang salah besar sih. Monopoli gitu itu bikin bikin nggak mau berkembang, karena ya ngapain gua berkembang ya kan, ngapain gua improve perbaikan, lah lu aja harus beli sama gua kan gitu. Nah itu tuh gua pengen curhat banyak sih, pengen ngomong banyak gitu loh, komplain. Sekarang main aja, nggak dari kualitas bensinnya ya, dari SPBU nya juga sama tuh. Lihat aja tuh berapa banyak dari Pertamina yang pom bensinnya tuh proper gitu, bener-bener proper. Misalkan ada minimarket, ada bengkel, ada tempat pompa ban, kamar mandinya bersih, hampir semua tuh nggak ada. Banyak yang kondisinya tuh bener-bener ala kadarnya. Toilet juga suruh bayar aja tuh kadang nggak bersih-bersih amat tuh menurut gua, ya biasa-biasa aja. Malah ada yang cenderung cuma narik iuran tapi ya gitu, toiletnya tetap kotor. Terus aksesnya juga susah buat masuk, kadang jalanannya juga suka jelek. Bahkan yang lebih lucu lagi, udah ada nama katanya aplikasi My Pertamina, itu banyak SPBU Pertamina yang gue lihat itu masih nggak bisa pakai kris, pakai debit, hanya cash. Aduh, come on lah, ini 2025. Cash itu harusnya udah ada udah harusnya tuh diminimalisir gitu loh, menghindari terjadinya fraud ya kan. Ada misalkan ada oknum yang mau nyolong, atau misalkan mungkin entah duitnya lupa taruh mana, atau ketinggalan duitnya, atau misalkan duitnya kurang, itu kan bener-bener menghindari banget. Tapi kenapa banyak SPBU di Pertamina tuh yang masih menggunakan sistem cash gitu loh, dan itu sangat merepotkan. Ada yang pakai kris pun atau pakai debit dan segala macem, ngapain sih lu, nggak jelas. Itu pun juga masih suka error lama. Aduh, pokoknya bingung lah, orang kesel juga ngisi bensinnya setengah mati loh. Kalau memang kualitas kalian bagus ya, misalkan dari kasus oplosan nih, terus kalian benar-benar berbenah, kualitasnya jadi bagus, tes kalau perlu. Ayo siapapun yang mau tes, gue berani coba nih, gue berani adu nih. Ayo lu mau bawa alat tes kayak mau apa, lu bahkan mau uji kenyamanan, berani. Nah itu baru tuh jos, gue suka tuh. Kalau ini kan masih kan kagak, nggak ada terkesan buat memperbaikinya gitu loh. Dan yang lebih hebatnya lagi ya, gue sih nggak lihat di BP ataupun Vivo ya, gue karena daerah gue sih bahkan emang Shell, itu mereka tuh tidak malu untuk memberikan pelayanan lain, baik itu untuk penjualan. Tuh, tar dulu ngomong-ngomong penjualan, intinya jual-jual kopi gitu ya. Wah, ini kayaknya ulang tahun NI ya, berapa sih kan? Tiga. Buset, pengen bro. Wah, siap untuk berperang. Gila ya, buset. Ini kayaknya ulang tahun TNI nggak sih, tanggal 5, gue lupa. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Cemiu. Tuh, waduh anjay. Tuh, unjuk gigi, keren ya. Tuh, mantap. Keren. Walaupun macet dikit gak apa-apa deh, gue seneng lah ya. Soalnya kan jarang-jarang lihat mobil-mobil TNI begitu. Ya, kita kembali lagi. Dari bensin gak laku pun mereka petugasnya tidak malu, tidak gengsi untuk berjualan yang lain. Bahkan sampai ada yang live TikTok. Hebat banget, gue salut sama orang-orang di petugas Shell itu. Mereka tidak malu untuk berjualan yang lain, yang penting halal. Mau jualan merchandise kayak jualan kopi. Gue bahkan sempat beli kopi ya waktu itu ya, sempat coba gue bantu deh. Mungkin gue nggak bisa bantu banyak, cuman gue coba bantu beli kopi sama beli snacks juga. Gue ada sempat bikin videonya juga. Sebelumnya juga gue juga sempat beli juga sih itu, tapi memang tidak di vlogkan. Terus terakhir karena memang infonya adalah Shell Jakarta ini terakhir cuman Shell Semper tadi, ya udah deh, mau nggak mau gue redeem poin, habisin ya kan, sisa cuman 100-an poin tadi, udah selesai. Kita lihat nanti kedepannya gimana. Gue sih percayalah, walaupun si
Shell itu wajib pipo dari Pertamina ya, gara-gara si Bahlul itu dipatok begitu. Gue sih ya yakin lah hasil quality dari Shell, BP maupun Vivo tuh gue yakin pasti masih bagus lah, karena gue yakin mereka lebih mementingkan integritas daripada hanya sekedar cuan semata gitu. Ya udah guys, itu aja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Masih ada.